Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Beatrice Lamelasari. Kali ini dengan pembahasan pengaplikasian aplikasi Prezi pada materi bilangan, yaitu pada bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan bulat dinotasikan dengan B sama dengan bilangan -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3, yaitu bilangan asli. Bilangan bulat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bilangan bulat negatif yang terdiri dari -3, -2, -1, dan lainnya. Bilangan bulat 0 terdiri dari 0, bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, inverse atau lawan suatu bilangan. Inverse atau lawan suatu bilangan adalah A sama dengan min A. A adalah bilangan. Contoh, lawan dari 3 adalah -3. Lawan dari 8 adalah -8. Selanjutnya, menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Tanda lebih dari untuk menunjukkan nilai suatu angka yang lebih dari. Contoh, 5 lebih dari 3. Tanda kurang dari untuk menunjukkan nilai angka yang kurang dari. Contoh, 2 kurang dari 7. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat, suku yang sejenis dapat digabungkan. Contohnya, 5x plus 10x sama dengan 15x. Operasi yang kedua adalah pengurangan. Rumusnya adalah A kurang B. Contohnya, 5 kurang 3 sama dengan 2. Rumus yang kedua, A dikurang min B sama dengan A plus B. Contohnya, 35 dikurang min 15 sama dengan 35 plus 15 sama dengan 50. Rumus yang ketiga, min A dikurang B sama dengan min A plus B. Contohnya, min 17 dikurang 7 sama dengan min 17 plus 7 sama dengan min 24. Rumus selanjutnya, min A dikurang min B sama dengan min A plus B. Contohnya, min 12 dikurang min 2 sama dengan min 12 plus 2 sama dengan min 10. Operasi selanjutnya adalah operasi perkalian. Rumus operasi perkalian adalah plus dikali plus, maka hasilnya plus. Contohnya, 5 dikali 4 sama dengan 20. Rumus yang kedua, plus dikali min, maka sama dengan min. Contohnya, 6 dikali min 7 sama dengan min 42. Rumus yang selanjutnya, min dikali plus sama dengan min. Contohnya, min 4 dikali 8 sama dengan min 32. Seterusnya, min dikali min sama dengan plus. Contohnya adalah min 3 dikali min 9 sama dengan min 27. Operasi berikutnya adalah pembagian. Operasi pembagian ini tidak jauh berbeda dengan operasi perkalian. Yang membedakan hanya tanda. Kalau perkalian adalah perkalian, pembagian, dan pembagian. Selanjutnya, kita masuk pada operasi bilangan cacah. Operasi bilangan cacah
Yang pertama adalah sifat penjumlahan pada bilangan caca. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 5 plus 7 sama dengan 7 plus 5. Sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Itu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Contohnya adalah 5 plus 2 plus 3 sama dengan 5 plus 2 plus 3. Selanjutnya adalah unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas atau unsur netral adalah suatu bilangan yang jika dijumlahkan dengan bilangan lain, maka hasil dari penjumlahan itu adalah bilangan lain itu sendiri. Unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah 0. Rumusnya A plus 0 sama dengan 0 plus A. Contohnya, 25 plus 0 sama dengan 0 plus 25 sama dengan 25. Selanjutnya, sifat tertutup. Sifat tertutup berlaku ketika jenis bilangan hasil operasi sama dengan jenis bilangan-bilangan yang beroperasi. Misalnya, A dan B adalah bilangan bulat. Dan jika berlaku A plus B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, sifat pengurangan pada bilangan caca. Pengurangan adalah operasi kebalikan dari penjumlahan, yaitu jika A dikurang B sama dengan C, maka A sama dengan B ditambah C. Contoh, A dikurang 5 sama dengan 17. A sama dengan 17 plus 5, maka A sama dengan 22. Selanjutnya adalah distribusi pada penjumlahan dan pengurangan, yaitu A plus B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Yang kedua, A min B dikali C sama dengan A dikali C dikurang B dikali C. Contohnya, 5 plus 2 dikali 3 sama dengan 5 dikali 3 plus 2 dikali 3. 7 dikali 3 sama dengan 5 plus 6 sama dengan 21. Seterusnya adalah sifat perkalian pada bilangan caca, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5. Seterusnya sifat asosiatif. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya 5 dikali 7 dikali 3 sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 3. Unsur identitas pada perkalian. Unsur identitas pada operasi perkalian adalah bilangan 1, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya adalah A. Contohnya 25 dikali 1 sama dengan 1 dikali 25 sama dengan 25. Seterusnya adalah bilangan pecahan. Pecahan dilambangkan dengan A per B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. A per B sama dengan A adalah pembilang, B adalah penyebut. Kita masuk ke sifat bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan yang sebenarnya. Pecahan yang sebenarnya adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya, 1 per 3, 2 per 5, 3 per 7. Yang kedua, pecahan campuran.
Pecahan campuran adalah pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, 7/5 sama dengan 1/2/5 dan 9/4 sama dengan 2/1/4. Seterusnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga nilai pecahannya tidak berubah. Contohnya, 3/5 dikali 3/3 sama dengan 9/15. Maka, 3/5 nilainya sama dengan 9/15. Selanjutnya, menentukan besaran pecahan. Untuk mengetahui suatu bilangan pecahan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bilangan pecahan lain, dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut pecah-pecahan itu dengan menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya, atau KPK. Selanjutnya adalah mengubah pecahan ke bentuk lain. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Penyebut dijadikan bilangan kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan nilai 3/20 dalam bentuk desimal. 3/20 dikali 5/5 sama dengan 15/100 sama dengan 0,15. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Persen berarti per 100 atau 1/100. Untuk mengubah pecahan menjadi persen, pecahan harus dikalikan dengan satu pecahan lain dengan pembilang dan penyebut yang sama, agar penyebut menjadi bilangan 100. Contohnya, tentukan bentuk persen dari 2/5. Nah, 2/5 dikalikan dengan pecahan yang sama, 20/20 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. Selanjutnya, operasi pada pecahan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika penyebutnya sudah sama, pembilang langsung ditambahkan atau dikurangkan. Contohnya, 2/5 plus 1/5 sama dengan 2 plus 1/5 sama dengan 3/5. Dan begitu juga dengan pengurangan. Dan jika penyebutnya berbeda, maka didapat adalah dua cara. Cara pertama menggunakan perkalian silang, yang rumusnya adalah A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Jika pengurangan menggunakan rumus A per B dikurang C per D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per B dikali D. Dan cara kedua adalah menyamakan penyebut dengan mencari nilai KPK. Selanjutnya, perkalian pecahan. Perkalian bilangan pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, mengalihkan penyebut dengan penyebut. Rumusnya adalah A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya adalah 2/5 dikali 3/7 sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 7. Penyebutnya dikalikan penyebut, pembilang dikali pembilang sama dengan 6/35. Selanjutnya adalah pembagian pecahan. Pembagian pecahan dengan pembilang bulat. Rumusnya adalah A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C.
Contohnya adalah 5/7 dibagi 3 sama dengan 5/7 kali 3 sama dengan 5/21. Dan pembagian pecahan dengan pecahan rumusnya adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal atau contoh soal. 1. Diketahui A sama dengan min 7x plus 5 dan B sama dengan 2x min 3. Maka nilai A min B adalah, pembahasannya adalah A min B sama dengan min 7x plus 5 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan min 7x min 2x plus 5 plus 3. Kita gabungkan yang persamaan yang sejenis. Maka hasilnya adalah min 9x plus 8. Soal yang kedua, ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah, pembahasannya, diketahui 40 kg gula pasir akan dibungkus masing-masing 1/4 kg. Maka banyak kantong plastik yang diperlukan adalah, nah, cara menjawabnya adalah 12/1/4 sama dengan 160 kantong. Maka plastik yang diperlukan adalah 160. Soal yang terakhir, hasil dari 4/2/3 ditambah 5/1/4 dikurang 2/3/5 adalah, pembahasannya, 4/2/3 ditambah 5/1/4 sama dengan 2/3/5. Nah, itu kan pecahan campuran, kita jadikan dulu ke pecahan biasa, yakni 14/3. 4/2/3 menjadi 14/3, 5/1/4 menjadi 21/4, 2/3/5 menjadi 13/5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, yakni dapatlah hasilnya 280 ditambah 315 dikurang 156/60 sama dengan 439/60 sama dengan 719/60. Kita jadikan lagi ke pecahan campuran. Oke, terima kasih. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.